Halo gengs, welcome to the home lagi bersama saya yang paling tampan di YouTube, Mang Gaul in the here. Bagaimana kabarnya gengs? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Mang Gaul mau menceritakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Little Mermaid. Sempat menjadi kontroversi mengenai pemeran Putri Duyung yang diperankan oleh Halle Bailey, yang kata penggemarnya cerita di live action dan film animasi sangat berbeda jauh. Salah satunya adalah bagian rambut yang jauh sekali perbedaan warnanya, yang seharusnya berwarna merah lurus malah berubah menjadi warna coklat kemerah-merahan. Plus katanya kulit yang seharusnya dibawakan adalah berwarna putih, bukan malah berwarna hitam. Namun terlepas dari itu semua, menurut Mang Gaul, Halle Bailey sudah sangat perfect membawakan perannya sebagai Putri Duyung. Film kali ini menceritakan tentang seekor mermaid yang bernama Ariel jatuh hati dengan seorang manusia yang sedang berlayar di lautan. Namun aturan yang paling utama pada saat itu adalah kaum Putri Duyung dilarang melakukan interaksi dengan orang-orang daratan. Namun Ariel merasa harus mengikuti kata hatinya. Lalu kemudian ia pun membuat perjanjian dengan penyihir laut yang jahat bernama Ursula untuk mendapatkan kesempatan hidup di daratan. Akan tetapi kesepakatan itu ternyata menaruh nyawanya serta tahta ayahnya dalam genggaman yang sangat bahaya. Daripada kalian semakin penasaran, cepat kencangkan sabuk pengaman, regangkan hubungan dengan mantan, simetriskan posisi celana dalam, dan kita langsung ngealur cerita cuy. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pangeran yang bernama Eric sedang melakukan perjalanan dalam rangka perdagangan dari kerajaannya menuju ke kota terdekat. Eric merupakan seorang pangeran yang sangat ceroboh namun memiliki jiwa adrenalin yang sangat tinggi. Ia merasa bahwa ia nantinya harus menjadi raja yang berbeda dari pemerintahan ibunya. Pihak kerajaan yang merasa takut segera mengutus asisten kerajaan yang bernama Grimsby untuk menjaga keselamatan Eric. Terlebih lagi dengan keputusan Eric yang selalu di luar nalar. Back to work! Di saat yang bersamaan, jauh di bawah laut, King Triton, sang penguasa laut, membunyikan trompetnya untuk memanggil ketujuh anaknya. Karena pada malam itu merupakan malam festival bulan karang bagi para putra dan putri Duyung. Ketujuh anak King Triton merupakan masing-masing penguasa lautan. Yang pertama ada Mala, mermaid yang paling tidak takut di antara saudari-saudarinya. Ia menguasai lautan Chain yang dipenuhi oleh pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua bernama Karina, mermaid paling kuat dan tegas di antara yang lainnya. Hanya saja ia sangat takut dengan keberadaan manusia. Karina merupakan penguasa lautan Saite yang diselimuti dengan es yang sangat tebal. Tak kalah cantik yang ketiga adalah Indira, mermaid paling dermawan di seluruh lautan. Hidupnya hanya untuk menyelamatkan hewan-hewan di perairannya. Ia menjaga lautan Brindisi yang terkenal dengan banyaknya ular laut raksasa yang berbisa. Kemudian ada Princess Perla. Terlihat dari wajahnya ia merupakan princess yang sangat karismatik dan selalu bergantung kepada rakyatnya untuk memilih apakah pilihannya sudah tepat atau belum, seperti pemungutan suara. Perla merupakan penguasa lautan Piton yang sangat dalam sedalam-dalamnya. Yang kelima ada Tamika, seorang mermaid galak yang selalu mengandalkan otaknya sebagai perancang strategi menaklukkan mara bahaya di depannya. Tamika merupakan penguasa laut Vrakus yang terkenal sangat indah karena selalu disinari matahari. Bahkan terumbu karangnya bisa terlihat dari permukaan laut. Selanjutnya yang keenam adalah Princess Caspia yang menurut Mang Gaul paling cantik baik dari dalam maupun dari luar. Ia merupakan mermaid yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya dalam bahaya sekalipun. Sayangnya ia merupakan penguasa lautan Apnei yang legendanya berkata bahwa perairan itu merupakan perbatasan perdamaian antara Euphoria dan Saas, yang menyebabkan perairan tersebut keruh dan banyak bebatuan. Last but not least, terakhir yang akan menjadi pemeran utama pada film kali ini adalah Princess Ariel. Ariel merupakan anak paling muda dari Raja Triton, makanya ia belum diberikan hak untuk menguasai lautan, terlebih ia memiliki sifat yang sangat membangkang kepada ayahandanya. Masalahnya sangat simpel, Ariel sangat terobsesi dengan dunia manusia yang sangat dibenci oleh ayahnya. Pada saat pemanggilan festival bulan karang, ternyata ada satu mermaid yang tidak datang. Dari penjelasan tadi tentu kita langsung tahu siapa orangnya. Iya betul, si Princess Ariel. Raja Triton pun segera mengutus asisten kepercayaannya yang bernama Sebastian untuk mencari dan menjemput kembali Princess Ariel untuk menghadap kepada dirinya.
yang dimana saat itu Ariel sedang bersama gurame bakar yang bernama Flounder. Mereka berdua melakukan investigasi ke sebuah kuburan kapal untuk mencari barang-barang manusia, di mana Ariel memang sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau dari daratan. Do you really think there might be sharks around here? No, nothing is going to happen. Flounder sempat memperingati Ariel bahwa mereka sudah berenang terlalu jauh dari istana. Namun karena sifat penasaran Ariel, pencarian pun tetap dilanjutkan. Sampailah mereka pada sebuah kapal yang masih memiliki barang-barang yang sangat bagus di dalamnya. Terutama Ariel mendapatkan sebuah garpu yang ia pikir itu adalah trisula kecil milik orang-orang daratan. I wonder why a human would need one that size. I'm King Flounder, Lord of the Seven Seas. Tiba-tiba saja tanpa disadari seekor hiu yang cukup besar datang untuk menerkam Ariel. Dengan sigap berbagai cara diusahakan oleh Ariel untuk terbebas dari kejaran hiu. Untungnya di kapal tersebut terdapat sebuah cermin yang dapat menipu sang hiu. Segera Ariel dan Flounder berenang kembali menuju ke perairannya. Di perjalanan mereka dikagetkan oleh seekor burung yang bernama Scuttle. Jadi burung ini merupakan spesies burung laut yang bisa bernafas di darat maupun di lautan. Dan Scuttle merupakan satu-satunya teman Ariel yang berasal dari daratan. Segera Ariel menanyakan fungsi garpu yang barusan saja ia dapatkan. Tapi ternyata Scuttle malah menjawab bahwa garpu tersebut jika di daratan berfungsi untuk merapikan rambut. Humans use these babies to style their hair. It's a dingle hopper. And what's this? Di saat itu juga Ariel dikejutkan dengan kedatangan Sebastian untuk memberitahu bahwa dirinya telah dipanggil oleh Raja Triton untuk membicarakan tentang ketidakhadirannya dalam pertemuan festival bulan karang. Ariel pun tentunya terkejut dan berkata bahwa ayahnya pasti sangat marah karena dirinya lupa untuk datang ke pertemuan mereka. Sesampainya di kerajaan, Ariel meminta maaf kepada Raja Triton karena ia melupakan pertemuan dengan keenam kakaknya. Raja Triton sedikit kecewa dan marah kepada Ariel sebab saudari-saudarinya sudah berenang sangat jauh untuk berkumpul bersama dirinya dalam festival bulan karang. Namun ia dengan mudahnya berkata bahwa dirinya lupa dengan festival tersebut. My Ariel needs constant supervision. Constant. Melihat akan Ariel yang diceramai terus-terusan, tak sengaja Flounder keceplosan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak hadir karena diserang oleh seekor ikan hiu di daerah bangkai kapal-kapal manusia yang karam. Shark? So you went to the shipwrecks again? Hal itu tentunya membuat kemarahan King Triton lebih memuncak lebih dahsyat sebab rupa-rupanya istri King Triton terbunuh oleh manusia di kapal yang karam tersebut. Ariel tidak percaya bahwa semua manusia memiliki kelakuan yang sama seperti yang dipikirkan selalu oleh ayahnya. Akhirnya Ariel pun sekali lagi meminta maaf dan izin untuk pergi dari hadapan ayahnya. Ariel pergi ke sebuah gua rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya, Sebastian, dan Flounder. Di gua tersebut tersimpan banyak sekali barang-barang manusia dan barang-barang dari permukaan dunia atas. What's that word again? Part of that word. Kebetulan di saat Ariel sedang bermain dengan artefak manusianya, ia dikejutkan dengan sebuah ledakan dan sinar kelap-kelip dari atas permukaan laut. Yang ternyata di saat itu Pangeran Eric bersama awak kapalnya sedang melakukan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kepulangan mereka kembali ke kerajaan. Dengan diselimuti rasa penasaran, Ariel segera menuju ke permukaan laut. Acara yang sangat meriah membuat para manusia tidak sadar bahwa ada seekor putri duyung yang mereka anggap sebagai legenda sedang mengintip mereka dari jendela koridor. Sayangnya kemeriahan pesta tersebut dikalahkan oleh suara petir yang menyambut kedatangan badai yang begitu besar. Kapal Eric mulai terombang-ambing terbawa arus yang begitu dahsyat. Sampai pada akhirnya kapal itu pun menabrak sebuah batu besar yang mengakibatkan kerusakan 100%. Eric segera menyuruh seluruh krunya untuk melompat dari kapal dan menggunakan sekoci tambahan untuk melakukan penyelamatan diri. Sayangnya ketika Eric ingin mengevakuasi diri, ia terpeleset dan jatuh ke dalam air. Beruntung di saat itu Ariel melihat kejadian tersebut, ia pun segera menyelamatkan Eric dengan membawanya ke tepi pantai di dekat kerajaan. Tak hanya membawanya ke pantai, Ariel juga menggunakan suara sirennya untuk membuat Eric terbangun dari tidurnya. Karena fun fact-nya, suara siren memiliki kekuatan penyembuhan yang paling tinggi. Namun belum sempat melihat dengan jelas wajah Ariel, Ariel sudah keburu kabur karena mendengar suara penjaga kerajaan datang mencari Prince Eric. Tanpa disadari, kelakuan Ariel dipantau oleh seorang penyihir jahat bernama Ursula yang dimana ia merupakan adik dari King Triton.
Ursula memiliki niat jahat dengan menggunakan Ariel sebagai pionnya untuk menumbangkan kekuasaan sang kakak. Ursula marah sebab King Triton membuangnya ke sebuah penjara karang selama 15 tahun lamanya. And finally, get to rip the power away from Triton. Kembali ke kerajaan, di saat Prince Eric terbangun, ia segera menyuruh Grimsby untuk mengerahkan seluruh tentara kerajaan mencari perempuan yang menyelamatkan dirinya. Ia ingin berterima kasih secara langsung sekaligus melamar jika perempuan tersebut berkenan. Namun sang ratu menganggap bahwa Prince Eric sedang berhalusinasi dan menyuruhnya untuk beristirahat sampai badannya benar-benar pulih. I'll feel better when I find her. Sementara itu di bawah laut, Ariel bersama saudari-saudarinya sedang ditugaskan untuk membersihkan terumbu karang dari sampah-sampah orang daratan. Saudari-saudari Ariel sepenuhnya menyalahkan tanggung jawab manusia atas rusaknya terumbu karang mereka. Tak lama datang juga King Triton untuk memperingati para mermaid bahwa manusia lebih dari apa yang mereka bayangkan. Mereka lebih kejam, lebih sadis, dan lebih parah daripada monster sekalipun. Ariel pun kemudian menyangkal semua perkataan ayahnya. Ia berkata bahwa tidak semua manusia melakukan tindakan yang sama. Saudari-saudari Ariel tentunya bingung dengan sikap Ariel yang begitu berubah. Nah, hal inilah yang membuat King Triton berasumsi bahwa Ariel berada di fase pubertas atau sedang menyukai merman, sebutan untuk duyung laki-laki. About Ariel. Ariel? He's my little one in love. Segera King Triton memanggil Sebastian yang ia tugaskan untuk selalu mengikuti aktivitas Ariel. King Triton meminta kejujuran Sebastian tentang perubahan sifat Ariel, yang apakah Ariel sedang kasmaran dengan seseorang. Sebastian pikir King Triton mengetahui bahwa Ariel sedang kasmaran dengan Eric, sehingga ia pun dengan santai menjawab semua pertanyaan King Triton. Padahal King Triton tidak tahu bahwa Ariel berinteraksi dengan manusia. Amarah yang begitu memuncak terlihat jelas di wajah King Triton. King Triton dengan sangat marah memperingati Ariel agar segera menjauhi Eric dan manusia-manusia daratan lainnya. Namun Ariel tetap bersikeras bahwa ia ingin terus mempelajari dunia manusia. Ia tak bisa terus-terusan selalu mengikuti kemauan ayahnya. Jawaban tersebut membuat King Triton tidak senang sama sekali. Ia pun mengambil tindakan dengan menghancurkan gua milik Ariel beserta artefak-artefak yang selalu dikagumi oleh Ariel, sebagai tanda peringatan untuk tidak lagi menentang dengan peraturan mermaid yang sudah ada sejak dulu kala. Kesedihan yang terpancar di wajah Ariel menjadikan kesempatan emas bagi Ursula. Ursula mengutus kedua anaknya yang bernama Flotsam dan Jetsam untuk menawari Ariel sebuah kesempatan untuk menjadi manusia selama 3 hari. Ariel pun tertarik dengan tawaran Ursula sehingga ia dengan cepat mengikuti Flotsam dan Jetsam menuju kediaman Ursula. Melihat hal tersebut, Flounder dan Sebastian tak tinggal diam. Mereka diam-diam mengikuti Ariel kemanapun Ariel dibawa pergi. Setibanya di sana, Ursula segera menawarkan sebuah kesepakatan kepada Ariel jika ia ingin merasakan kehidupan di daratan. Ursula memberikan 2 syarat kepada Ariel yang harus ia tepati jika ingin merasakan indahnya permukaan dunia atas. Syarat yang pertama adalah ia hanya diberikan kesempatan selama 3 hari untuk menemukan ciuman cinta sejatinya. Jika ia berhasil menemukannya, maka ia akan selamanya menjadi manusia. Akan tetapi jika Ariel gagal, maka ia harus menjadi budak Ursula selama-lamanya. Syarat yang kedua adalah sebelum ia ke daratan, ia harus menitipkan suara sirennya kepada Ursula sehingga nanti di daratan ia tak bisa sama sekali berbicara kepada siapapun. Begitu liciknya, guys ya. We got a deal? Awalnya Ariel menolak karena tawaran tersebut dianggap sama sekali tidak menguntungkan bagi dirinya. Namun setelah rayuan yang cukup lama dari Ursula ditambah ambisi Ariel untuk melihat kehidupan daratan, akhirnya ritual pun dijalankan. Kalau kalian pikir Ursula sebaik itu, kalian salah besar. Ternyata di mantra yang dibacakan tadi tersisip sebuah mantra agar Ariel lupa dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan ciuman dari Pangeran Eric. Setibanya Ariel di permukaan laut, ia terperangkap oleh sebuah jeratan dari seorang nelayan yang sedang mencari ikan dan rumput laut. Nelayan itu pun bingung mengapa ada seorang gadis yang tiba-tiba saja muncul di tengah laut yang begitu dalam. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya ia membawa Ariel menuju kediaman kerajaan. Kedatangan Ariel pun disambut hangat oleh para pelayan kerajaan. Ia dirawat dan diberikan tempat tinggal serta makanan dan pakaian yang layak.
Kepolosan Ariel yang datang tanpa identitas menarik perhatian Pangeran Eric yang kala itu memang Pangeran Eric sedang fokus mencari seorang perempuan yang pernah menyelamatkan dirinya tempo hari dulu. Sesaat setelah itu Pangeran Eric datang menyapa Ariel. Namun karena suara siren Ariel dititipkan oleh Ursula, maka ia tak bisa sama sekali membalas ucapan Eric. Hal tersebut membuat Pangeran Eric sangat kecewa karena menganggap Ariel bukanlah cewek yang ia cari. Ketika malam berganti, Ariel menyelinap keluar untuk menyusuri keberadaan dari Prince Eric. Tanpa sengaja ia malah memasuki sebuah ruangan khusus pribadi milik Prince Eric. Ruangan ini membuktikan bahwa Pangeran Eric suka sekali mengoleksi artefak-artefak seperti yang dilakukan Ariel semasa menjadi putri duyung. Melihat keberadaan Ariel di dalam ranah pribadinya, Prince Eric segera datang menghampiri Ariel. Bukannya memarahi, sebaliknya Pangeran memberikan Ariel sebuah wawasan tentang koleksi-koleksi artefak yang dimilikinya. Pertemuan mereka semakin dekat dan semakin hangat bagaikan sepasang insan yang dilanda mabuk cinta. Tapi di tengah keseruan mereka, Grimsby datang memberitahukan kepada Eric bahwa seluruh unit tentara kerajaan semuanya sudah dikerahkan untuk mencari wanita yang selama ini Prince Eric cari. Akan tetapi belum satupun tanda-tanda wanita tersebut ada di muka bumi ini. Seketika itu juga Prince Eric kaget. Semenjak Ariel tiba, ia lupa akan pencariannya terhadap wanita yang menyelamatkan dirinya. Keesokan harinya lagi dan lagi Prince Eric meminta Ariel untuk menemani dirinya berjalan-jalan di tengah kota. Di tengah perjalanan, Ariel yang baru pertama kali menaiki delman meminta Prince Eric untuk mengajarinya. Namun siapa sangka setelah Ariel dibiarkan memegang kendali, justru ia menjadi seperti Valentino Rossi. Pangeran sama sekali tidak merasa kesal dengan tingkah laku Ariel, sebaliknya ia malah makin menyukai sifat kerendeman Ariel. Selesai berkuda-kudaan, mereka turun di sebuah pasar baru yang berada di dekat pantai. Disinilah momen di mana Ariel pertama kali berinteraksi dengan banyak sekali manusia. Ia makin percaya bahwa perkataan ayahnya salah tentang semua manusia itu jahat. Justru yang ia lihat di sini adalah para manusia selalu bersukacita dan memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Sementara di satu sisi Flounder, Sebastian, dan Scuttle menyusun sebuah rencana di mana mereka ingin membuat Eric dan Ariel melakukan sebuah ciuman cinta sejati. Langkah awal mereka mengarahkan Eric dan juga Ariel menuju ke sebuah skoci untuk melakukan pelayaran bersama. Suasana dan momentum yang mendukung membuat Ariel dan Prince Eric ingin melakukan sebuah ciuman. Hanya saja tiba-tiba kedua belut listrik milik Ursula datang mengganggu mereka. Ursula yang mendengar kabar dari belut-belutnya langsung takut akan rencananya kepada Ariel yang bisa saja gagal. Oleh karena itu Ursula memutuskan untuk menggunakan suara Ariel dan berubah menjadi manusia untuk mendekati Prince Eric. Dengan harapan Prince Eric akan melupakan Ariel sehingga Ariel tidak akan pernah melakukan ciuman cinta sejatinya terhadap Eric, yang pada endingnya sudah dipastikan Ariel akan menjadi budak Ursula selama-lamanya. Di keesokan harinya, Scuttle terburu-buru membangunkan Ariel untuk memberitahu bahwa Prince Eric sedang mengumumkan akan segera melamar seseorang. Tetapi saat Ariel menghampiri Pangeran Eric, ia amat terkejut karena wanita yang akan dilamar hari itu bukanlah Ariel, melainkan wanita lain. Melihat hal tersebut, tentunya hati Ariel bagaikan digenggam sangat kuat, sangat sakit dan tak bisa berbuat apa-apa. Dan membuat ia pergi begitu saja meninggalkan istananya yang tercinta. Scuttle yang kebetulan masih berada di sekitar istana malah bertemu dengan wanita tadi yang ternyata itu adalah Ursula yang memakai suara Ariel. Segera Scuttle menceritakan kepada Ariel segala yang ia lihat. Tentu saja kabar tersebut membuat Ariel kembali bersemangat untuk menggagalkan pernikahan Pangeran Eric bersama Ursula. Guess I'm on my own. Scuttle yang tiba terlebih dahulu mengalihkan perhatian mereka dengan menyerang beberapa orang yang berada di situ. Disusul dengan kedatangan Ariel yang langsung saja mengambil paksa suara miliknya yang berada di leher Ursula. Setelah Ariel mendapatkan kembali suaranya, seketika itu juga Pangeran sadar bahwa selama ini ia betul tentang wanita yang menyelamatkan dirinya adalah Ariel. Hanya saja ia ragu mengingat Ariel yang tak bisa berbicara saat pertama kali mereka bertemu. Sayangnya kesepakatan Ariel dan Ursula telah selesai, di mana hari ketiga Ariel belum bisa mendapatkan ciuman cinta sejatinya, sehingga Ariel berubah menjadi sedia kala. Semua orang yang berada di situ takut kepada bentuk asli Ariel, terkecuali Pangeran Eric yang sama sekali tak menganggap Ariel sebagai monster. King Triton sudah berusaha menghentikan Ursula, namun karena kesepakatan yang dilakukan mereka adalah kesepakatan darah, maka King Triton tidak dapat menyerang Ursula. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh King Triton hanyalah menukar Ariel dengan sesuatu yang lebih berharga daripada Ariel. Tentu saja ini semua sudah direncanakan oleh Ursula.
Akhirnya King Triton mengorbankan dirinya dan tahtanya untuk menyelamatkan Ariel dari jeratan kesepakatan darah. Di saat itu juga Pangeran Eric datang untuk menyelamatkan Ariel, hanya saja hal tersebut membuat Ursula sangat jijik akan percintaan mereka. Ursula pun berubah menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari monster manapun yang berada di lautan. Ia bermaksud untuk menghancurkan kisah cinta Ariel dan Eric beserta kerajaan milik Eric. Beruntungnya di saat itu terdapat sebuah kapal yang sangat tajam bagian depannya. Ariel pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk membelokkan kapal dan menghantamkannya ke bagian perut Ursula. Trisula yang terjatuh ke dasar laut membuat King Triton kembali hidup dari kematiannya. Eric kembali ke daratan dan Ariel kembali ke sebuah batu dengan memandangi kehidupan orang daratan. Oh iya, jadi di scene akhir King Triton memutuskan untuk menjadikan Ariel sebagai manusia. Dengan syarat setiap festival bulan karang ia harus berubah menjadi duyung dan bertemu dengan keenam kakaknya. Filmnya pun tamat, sungguh ending yang sangat cepat sekali. Harusnya menurut Manggaul untuk pertarungan akhir antara Ursula melawan Ariel dan Eric harusnya dibikin agak lama dan lebih action lagi. Tapi overall filmnya sungguh bagus ya, karena terutama visualnya sangat wadidaw gitu ya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang tuamu tidak membutuhkan kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, setua apapun kamu di mata manusia, kau tetaplah bocah kecil di hadapan orang tuamu. Ingat, jangan pernah sesekali merasa pilihan orang tuamu adalah kegagalan, tapi berpikirlah bahwa setiap pilihan orang tuamu adalah jalan menuju kesuksesan. Hanya orang bodoh yang berpikir untuk ingin membahagiakan orang tuanya, karena yang pintar akan mengetahui bahwa membahagiakan orang tua adalah sebuah kewajiban, bukan keinginan. Saya Manggaul dan segenap tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, dan kami berdoa supaya kalian sehat terus dan terus menonton karya yang tak sempurna ini. Satu kata terakhir untuk mengakhiri video kali ini adalah selamat tinggal dan sayonara meledak.